Halo teman-teman mahasiswa. Ya, nah senang sekali kita hari ini bisa bertemu. Kita hari ini akan membicarakan tentang kecerdasan buatan. Ya. Kemudian bagaimana nanti kita akan coba lihat bagaimana kecerdasan buatan ini beda dengan konsep-konsep yang lain gitu ya. Lalu dasar pembelajarannya dari kecerdasan buatan ini seperti apa? Nah, kita perlu tahu di situ. Sehingga kita nanti bisa memilih, oh kalau yang model seperti ini, maka kita perlu letakkan dia di kecerdasan buatan dengan algoritma yang ini. Ya. Nah, apa aja yang terkandung di dalam kecerdasan buatan secara keseluruhan. Sehingga ya kita lihat dari gambaran umumnya. Terus kemudian implementasinya dari kecerdasan buatan itu seperti apa. Oke. Baik, untuk itu saya akan share terlebih dahulu materinya. Bentar ya. Saya akan share. Kita tutup. Share dari Canva. Dari Canva. Oke. Share. Oke, share ini terlebih dahulu. Maka kita akan coba untuk setelah presentasi ini. Present. Ya. Di sini ya, kita akan belajar tentang pengenalan dari artificial intelligence. Oke. Yang pertama gitu ya, kalau dilihat itu apa sih artificial intelligence itu? Ya, orang lihat apa itu AI itu? AI sendiri itu bentuknya sudah mulai diperkenalkan nih oleh John McCarthy tahun 1956. Ya, dia mendefinisikan dengan science dan engineering, gitu ya, itu untuk membuat sebuah mesin yang cerdas. Seperti itu ya. Jadi tahun 1950 itu sudah ada inisiasi yang memikirkan tentang sistem yang cerdas, mesin yang cerdas, gabungan dari sains dan engineering. Ya. 1956. Nah, sekarang kita bisa melihat aplikasinya yang banyak. Ya, banyak yang sudah mulai berkembang menggunakan AI. Namun sebelumnya 1956, apakah ini berjalan dengan mulus? Ya, apakah ini berjalan dengan mulus untuk AI-nya? Ya. Jawabannya adalah belum. Kenapa kok belum berjalan dengan mulus 1956? Padahal sudah muncul nih idenya seperti ini. Kenapa? Ya, kalau kita lihat 1956 itu ada keterbatasan dari perangkat hardware, yaitu laptopnya itu sendiri, laptop ataupun PC. 1956 belum muncul laptop ya, masih PC. Kenapa PC-nya ada keterbatasan? Karena baru muncul generasi pertama di sini, 1956, sekitar 1996 ya, muncul generasi pertama, dan itu masih XT atau komputer 2086. Itu dengan spek yang sangat sederhana sekali. Seperti itu. Dia sulit untuk melakukan perulangan, komputasi perulangan yang besar. Jadi ada keterbatasan dari sisi operasional. Kenapa hardware-nya, prosesornya aja beda sama sekarang. Kalau kita sekarang prosesor apa? Kita bicara tentang prosesor sudah, Pak, i7-nya itu ada 8 core ataupun core berapa, 10 core gitu ya. Yang lalu belum ada core to duo, masih single prosesor. Single prosesor dan operasinya masih lambat, tergantung dia mau mengoperasikan berapa bit. Tahun 1956 kemunculan pertama kali komputer. Dia komputer masih belum efisien sekarang, masih ukurannya sebesar satu ruangan. Seperti itu. Karena itu perkembangannya di sini belum cukup cepat dari sisi AI-nya. Namun, meskipun belum cukup cepat, namun konsep-konsep tentang AI-nya ini sudah mulai dikembangkan. Seperti itu ya. Nah,
kalau kita bicara tadi saya sempat singgung artificial intelligence, maka bicara tentang konsep. Gitu ya, kita bicara tentang konsep bagaimana membuat sebuah mesin yang cerdas, otomatis ada mesinnya juga. Kemudian selain mesin, kalau orang-orang elektro nih, dia suka membuat robot. Ya, robot secara fisik eh, yang bisa digunakan. Misalnya nih, robot untuk mencari jalan sendiri. Gitu ya. Ada nggak? Ada robot mencari jalan. Begitu robot itu diletakkan, maka dia akan mencari jalan keluar sendiri. Ya, jadi terkait kok bisa dia mencari jalan keluar sendiri karena ada sensor-sensornya di sana. Ya. Nah, dari si IT kita mau menggabungkan antara science kemudian menggabungkan antara engineering. Kita bisa melakukan training, gitu ya. Nanti ada di machine learning ada training. Training ini hasil luarannya adalah sebuah model. Model yang akan diterapkan di mode PC ataupun di perangkat-perangkat yang lain. Sehingga dengan model ini, ya, input yang masuk akan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian artificial intelligence ini dia juga sangat concern dengan development dari komputer. Ya, dia mampu untuk engage dari human proses berpikirnya manusia. Ya, seperti apa dia bisa learning, belajar, reasoning, ya, istilah memberikan alasan, terus kemudian bisa self correction. Nah, ini dilakukan oleh artificial intelligence, gitu ya. Layaknya manusia. Jadi artificial intelligence adalah pertama kali dia punya konsep bagaimana saya membuat sebuah mesin yang bisa menirukan manusia itu sendiri. Bagaimana caranya dia bisa belajar, bisa sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kalau manusia bisa mengambil keputusan dengan tepat, maka gimana mesin ini juga berperilaku yang sama. Bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, bisa memberikan argumentasi. Bagaimana caranya? Ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita bicara tentang artificial intelligence, ya pertanyaannya adalah kenapa kita kok membutuhkan sih artificial intelligence, gitu ya. Nah, ini saya berikan sebuah contoh. Biasanya kita bekerja dengan sebuah rules. Kalau kalian masih ingat, teman-teman masih ingat di pelajaran yang sebelumnya mungkin kalau belajar tentang matematika diajarkan tentang logika kebenaran, jika ini maka ini kan seperti itu ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Ini mirip-mirip ya. Jika ini maka ini. Nah, ini kalau saya katakan jika. Nah, ini saya ambil sebuah contoh. Jika light is 24 dan temperatur 27,5 dan speed is ini. Nah, ini menggambarkan apa? Ini satu kondisi. Jadi, ini saya memberikan ilustrasi. Orang ingin mengendarai mobil, gitu ya. Orang ingin mengendarai mobil, lalu kemudian untuk menentukan kecepatannya harus berapa, maka tergantung dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang ada di luar, gitu ya. Cahaya ada di luar masuk ke dalam. Ini cahayanya berapa? Lalu kemudian bergantung sama suhu, temperatur. Temperaturnya saat ini berapa? Nah, kalau kita melihat rules yang ada di sini satu demi satu, maka yang pertama, kalau pencahayaan 24. 24 itu kita tahu dari mana 24. Nah, ada pengukuran dengan menggunakan luxmeter. Namanya luxmeter gitu ya. Nah, keluarannya adalah sebuah angka gitu ya. Sebuah angka yang bisa kita lihat, itu ada alatnya. Kita bisa lihat angkanya mulai dari berapa hingga berapa gitu ya. Ada rentan nilainya dan rentan nilainya bergerak terus gitu. Nah, kalau dikatakan light-nya ada 24 dan temperaturnya 27,5, dia mengandalkan speed-nya 80. Ya. Jadi mobil itu akan bergerak dengan kalau kalau pencahayaannya ini misalnya dia punya sekian banyak rules, kalau kecepatannya saya bilang kalau cahayaannya adalah 26, temperaturnya 28, dia bergeraknya dengan kecepatan 81,5 km per jam. Nah, ini rules yang kita bentuk, gitu ya. Yang saat ini kita banyak pakai di pemrograman tradisional, kita banyak pakai seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini kalau kita memasukkan ke dalam mobil supaya mobilnya cerdas, kita masukkan rulesnya. Apa yang terjadi kalau kondisinya itu
semakin hari semakin banyak. Like-nya nggak hanya 26, bisa jadi 26,5, bisa jadi 26,7, bisa jadi 100, 101, 101,5, 101,6. Temperaturnya juga nilainya adalah variasi, maka speed-nya yang dihasilkan juga akan banyak, gitu ya. Sehingga kalau kita mau bentuk ini rules-nya apakah cukup 10 di sini untuk menentukan berapa kecepatan mobil kalau pencahayaannya sekian dan temperaturnya suhunya sekian. Apakah cukup 10? Jawabannya adalah tidak. Nggak cukup kalau cuma 10. Kenapa? Karena nilainya dari pencahayaan light-nya itu variasi, rentannya banyak. Ini aja kalau dilihat dari satu angka di belakang koma. Dan untuk suhunya, temperaturnya, itu juga satu angka di belakang koma. Ini memainkan variasi kecepatan yang sangat banyak. 100 bisa? Bisa. 1000 bisa? Bisa. 10.000 bisa. Seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita ngikuti satu-satu? Tentunya apa? Yang pertama, tentunya apa? Ya kita lelah satu-satu ya. Kita lelah, kita akan buat satu demi satu. Rules-nya itu. Yang kedua, juga otomatis kalau kita menentukan satu demi satu, kita nulis satu demi satu, dan sekian banyaknya, maka juga akan menyedot resource memori kita. Ya kan? Atau ukuran file kita semakin besar, semakin berat dikerjakan. Kenapa? Karena kan mengecek ke ratusan atau ribuan rules yang ada. Ini baru satu. Ya, kalau kita mau combine dengan rules yang lain, banyak sekali hal itu terjadi. Sehingga maka kita butuh bantuan, ya kan? Kita butuh bantuan apa? AI. AI nanti bukan lagi dia spesifik ke arah, oh saya perlu ini rule-nya sekian banyak ini. Saya buat satu demi satu. Enggak demikian, gitu ya. Kita akan ringkas ini. Kita akan buat ini menjadi sebuah model nantinya. Nah, atau dengan kata lain, kalian masih ingat pelajaran yang ada di matematika yang lalu, persamaan linear, persamaan garis lurus. Maknanya apa? Maka kalau saya kecepatan sekian, ya kecepatan sekian kita lihat. Nah, kalau ini dimodelkan di dalam misalnya nih, ini dimodelkan dalam kita buat dalam grafik gitu ya, ya kita bisa ambil misalnya cara cerdas adalah light-nya ini sebagai sumbu X, temperaturnya sebagai sumbu Y. Nah, ini nilainya berapa nih? Nah, kita bisa buat model seperti itu dari persamaan garis ya atau regresi dan seterusnya. Nah, kita penting untuk membuat model seperti itu. Kalau enggak apa? Rules-nya akan semakin banyak. Oke. Ya. Untuk itu kita perlu artificial intelligence. Kadang kita nggak tahu nih, formulanya seperti apa, nggak tahu. Yang tahu, kalau saya kasih ini, maka keluarnya ini. Kalau saya kasih ini, keluarnya ini. Loh, gimana caranya? Ya, kita buat model. Modelnya dengan menggunakan AI ini. Kita buat black box yang bisa dia memprediksi, kalau saya kasih inputan ini, maka keluarnya harusnya gini. Tahu dari mana? Dari inputan yang sebelumnya. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Nah, kalau sekarang, itu tentunya cukup banyak sekarang tentang aplikasi dari AI itu sendiri. Ada apa aja? Kita tahu nih ada ChatGPT yang sekarang lagi trending, ya kan? Kalau orang bilang, oh kita hiddenin aja nih, jangan diberitahu tentang ChatGPT. Bagaimana kita nggak bisa beritahu? Toh sekarang di media sosial ataupun di iklan kan muncul nih ChatGPT, Midjourney, Leonardo AI, Quidboard, ya AI Cam, ini muncul semua. Nah ini dapat dikatakan ChatGPT apa? Kita mau tandingannya nih. Kalau kita mau punya, kalau kita sebelumnya bertanya ke teman ya, kalau misalnya, wah sih nggak ngerti nih, gimana menyelesaikan persoalan seperti ini? Tanya ke teman. Itu juga tanya gitu kan ya, kita tanya ke teman, kita tanya ke Google, cari-cari browsing di di Google apakah ada soal-soal yang mirip atau kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita dapat satu lagi tools AI yaitu ChatGPT. Ya. Jadi kita, wah kalau ada sesuatu yang sulit, kita coba tanya ke ChatGPT. Kenapa kita tanya ke ChatGPT? Karena ChatGPT itu sudah banyak membaca atau menerima informasi-informasi yang secara digital ada di beredar entah di sosial media ataupun di tempat yang lain. Jadi big datanya itu sudah terbaca oleh ChatGPT.
dan dia bisa mengakumulasi semua, memberikan rekomendasi. Seperti itu. Sehingga sekarang ChatGPT seharusnya menjadi apa? Menjadi partner kita untuk mengerjakan. Ya, Pak, ngerjain tugas saya langsung ChatGPT. Wah, jangan. Maksudnya bukan seperti itu. Ngerjain tugas kalian kerja sendiri. Kalau ada kesulitan kayak gini-gini mau tanya, oh bisa direkomendasikan untuk ChatGPT. Namun tetap dari sisi kreatifnya kita harus sendiri. ChatGPT sebagai alat bantu kita, partner kita untuk kinerja kita atau hasil pekerjaan kita semakin hari semakin lebih bagus lagi. Nah, itu dari sisi ChatGPT. Bagaimana dengan Midjourney dan Leonardo AI? Ini adalah sebuah aplikasi dari AI yang diperuntukkan untuk citra, untuk gambar. Dia bisa menampilkan gambar, gitu ya. Gambar apa? Gambar objek yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita ketik di prompt, gitu kan ya. Kita ketik di promptnya apa-apa yang kita inginkan, gitu ya. Bayangan kita seperti apa, maka akan coba didekati oleh Midjourney maupun Leonardo AI untuk menampilkan hasil karyanya. Umumnya biasanya random seperti itu ya, random bangkitkan sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Kalau enggak ya kita bisa generate lagi, gitu ya. Umumnya kalau mereka berikan token gitu ya untuk 1 hari, tokennya habisnya berapa, apakah yang mau di-generate itu yang spesifik, kalau spesifik sekali maka butuh dan hasilnya bagus ya, butuh token yang cukup banyak. Ini untuk bantu membuat karakter, gitu ya, gambar karakter. Nah, apakah dengan ini maka orang-orang desain menjadi tidak laku? Nah, mereka harus ya menjadi laku, maka mereka harus ya berjuang supaya apa? Supaya ini ya bisa menggantikan peran mereka, gitu ya. Caranya gimana? Kita manfaatin, kita bisa modif, kita bisa pakai Midjourney maupun AI ini sebagai partner juga untuk belajar. Nah, apa kaitannya Pak di informatika? Apa kaitannya Midjourney dan AI untuk kepentingan kita? Ya, selama ini kalau kita tahu Midjourney dan AI itu untuk menghasilkan sebuah karakter. Nah, kalau misalnya dalam pemrograman game nih, orang informatika itu umumnya terkenal apa? Jago coding. Tapi kalau membuat desain itu apa? Jelek, gitu ya. Jangan bilang, wah desainnya gimana? Oh yang penting jalan Pak. Wah itu susah gitu kan, gitu ya. Yang penting jalan. Nah kita butuh bantuannya dari toolsnya AI ini untuk meng-create sebuah karakter. Ya, kemudian kita coding sehingga ini hasil kolaborasinya bisa bagus. Ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan atau kita berkolaborasi dengan desain komunikasi visual untuk menampilkan karakter-karakternya. Kalau kesulitan, kita pakai Midjourney ataupun Leonardo AI. Ini bisa untuk membantu kita, gitu ya. Kalau semakin hidup, ya kita butuh bantuannya, misalnya memang secara spesifik ahlinya dari DKV untuk meng-create ulang atau memberikan tambahan-tambahan ke dalam karakternya itu supaya lebih hidup lagi. Ya. Yang ketiga ini ada namanya Quidboard. Ya, mungkin teman-teman sini juga sudah pernah pakai. Quidboard itu untuk apa? Yang terkait dengan bahasa Inggris. Kita bisa masukkan apakah kalau kita kelupaan tentang verb, kelupaan tentang grammar, wah saya sudah lupa nih susunannya grammar seperti apa. Ya yang penting maksud saya adalah seperti ini, saya ketik dulu, terus kemudian nanti dengan Quidboard akan dicoba untuk melakukan koreksi. Ya, ada error nggak, harusnya seperti apa kata-katanya akan dijadikan baik di sini. Ya. Terbantu nggak? Terbantu. Yang penting apa? Yang pertama apa? Ya kita punya konsepnya dulu. Gitu ya, kita punya konsepnya, kita buat, terus kemudian kita tanyakan ke Quidboard. Berikutnya ada AI Cam. Ya, tentunya di masing-masing dari kita yang menggunakan Android, ya itu ada ya. Itu ada fasilitas dari AI Cam-nya. Sehingga apa kualitas gambar yang diambil, warna yang diambil itu lebih bagus dari yang cuma kita asal jepret ya. Kita asal belajar dikit ya, belajar dikit tentang fotografi kita jepret-jepret. AI kualitasnya lebih bagus seperti itu. Dan yang lainnya banyak bisa dimasukkan di sini. Kalau yang kemarin belajar tentang Canva gitu ya, kita mau masukkan teks ataupun yang lain, itu ada fitur dari AI juga yang embed atau terselubung
embed masuk di sana juga ada. Kita bisa manfaatkan itu. Nah, kita bicara tentang artificial intelligence, tentunya ini gimana sih AI dengan NI atau natural intelligence. Natural intelligence itu yang dimiliki oleh kita ya, human being ini ya, kita yang dimiliki. Apa itu perbedaannya antara AI dan NI? Ya, kita lihat ya, yang NI ya, hard to duplicate and to spread. Jadi misalnya kalau ini terkait sama apa? Knowledge ya yang dimiliki oleh expert. Jadi kalau expert itu dia mau misalnya gini, expert salah seorang expert misalnya dokter gitu ya. Dokter tentunya kalau dokter seorang ahli, dia akan dicari oleh orang-orang yang lain. Gitu ya, dicari oleh pasiennya. Kemudian pasiennya kan berbondong-bondong. Jadi kalau buka praktek bisa selalu ramai gitu ya. Nah, ini hard to duplicate. Sulit untuk duplikasi apa yang menjadi knowledge-nya. Kenapa? Karena apa yang knowledge-nya itu dimulai oleh dia aja, seorang dokter itu aja. Dan tidak dimiliki oleh dokter-dokter yang lain. Kenapa? Karena knowledge selain dapatnya dari pengetahuan, dapatnya dari keilmuan, mereka juga bergeraknya dari mana? Dari experience. Menurut experience mereka itu seperti ini, cara pengobatannya seperti ini, sehingga itu membentuk knowledge-nya dari itu. Dan satu dokter dengan dokter yang lain, nah kita nggak bisa dengan mudah untuk menyebarkan knowledge-nya, kayak gitu kan ya. Nah, kemudian apa? Change quickly, dapat mudah untuk berubah, gitu ya. Dengan kecerdasan ini, kadang-kadang orang itu berubah kenapa? Kadang-kadang karena dia lelah. Kondisi tubuhnya lelah, bisa nggak berubah? Bisa. Ya. Orang ada usia semakin lama semakin apa? Lupa gitu ya. Nah, ini secara fisik ya. Kelemahan-kelemahan fisik ya, change quickly. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang dokter, tentunya karena dia nggak mudah untuk diduplikasi gitu ya. Dokter gimana bisa diduplikasi? Dia menjadi yang mahal. Biayanya mahal dia. Namun di samping biaya yang mahal, tentunya dokter adalah saya bicara tentang dokter ataupun bisa yang lain ya, bukan dokter. Bisa jadi pakar yang lain, ahli-ahli yang lain, ahli bangunan, ahli desain, dan dia tentunya apa? Punya nilai kreatif. Ya kan, untuk membuat sesuatu, untuk memunculkan idenya, dia kreatif. Beda halnya dengan AI. AI begitu kita buat, terus ChatGPT, setelah dibuat, di-share, mudah di-share, dan juga apa? Mudah untuk diduplikasi. Ya, setelah itu apa? Dia nggak akan mengalami perubahan yang cukup berarti, dan dia cenderung untuk apa? Konstan dia, konstan. Nah, otomatis beberapa kalau akhirnya di-share untuk dipergunakan, maka harganya juga otomatis apa? Murah. Kecuali kita mau menggunakan fitur-fitur yang lebih expert, ya. Fitur-fitur yang lebih bagus lagi, lebih pro. Namun itu pun harganya tidak semahal kalau kita ketemu sama expertnya langsung. Ya. Orang desainnya langsung, harganya bisa lebih mahal. Ya. Dia gampang berubah, dia statik juga ya. Fokus, kalau yang mau desain ya khusus desain. Lalu kemudian kalau yang natural intelligence dia menggunakan experience, kalau yang di AI dia butuh input output. Ini harus ada. Gitu. Oke. Skopnya apa dari AI? Ruang lingkupnya apa? AI. AI itu ada yang agriculture, bisa dimasukkan dalam bidang agriculture. Contohnya ke smart farming, gitu ya. Masuk ke education, masuk ke health, security, bisnis dan ekonomi, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dimasuki oleh AI. Gitu ya. Nah, kita lihat dari sini dia bisa masuk di mana-mana, namun spesifik. Begitu AI-nya masuk di agriculture, maka AI yang di agriculture ini tidak bisa kita bawa ke security. Kenapa? Karena spesifik ditanamkan untuk agriculture. Itu. Kalau membuat security, maka buat model yang lain, AI yang lain untuk security. Ya. Nah, sebentar ya, terputus. Nah, oke terputus. Application ini terkait dengan
agriculture tadi, kita punya namanya smart farming. Smart farming itu bagaimana menentukan, dengan bantuan IoT ya, IoT itu sensor-sensor yang ada. Kalau kita mau smart farming, kita mau nanam, berarti kita perlu untuk menentukan misalnya nih, penentuan dari apakah, gambarnya nggak bisa, oke, nggak apa-apa. Apakah kondisi tanahnya ini lembab, basah, ya, lembab, basah, ataupun kurang pupuk-pupukan, NPK, nitrogen, kalium, fosfat, ya, ataupun melihat dari kandungan daunnya. Ya, daun dari tanaman itu kadang-kadang seringkali menceritakan tentang kondisi tanaman. Ya kan, kalau daunnya jadi kuning, layu, berarti ini tanamannya nggak sehat ini. Ya kan? Nah, itu kita bisa mencari tahu dari situ. Nah, AI bisa diimplementasikan di situ. Untuk mendeteksi apa? Misalnya mendeteksi dari sensor-sensor, bisa mendeteksi kondisi dari tanaman. Lalu kemudian dari daun bisa mendeteksi kondisi yang ada di tanaman itu. Apakah tanamannya kekurangan unsur-unsur hara, ataukah tanamannya terserang penyakit. Ya. Nah, oke. Sebenarnya ada gambar-gambar di sini yang hidden. Ini nggak mau dibuka. Jadi ada gambar lagi terkait dengan ini sebenarnya. Terkait dengan e-commerce gitu ya. E-commerce kalau kalian amati sering belanja-belanja di e-commerce, entah itu Tokopedia, Shopee, ya maupun yang lain, begitu kalian pilih itu produk-produk tertentu, barang-barang tertentu, maka di bagian yang paling akhir itu kalian akan amati ada suggestion ya, recommendation untuk barang-barang yang kalian telah pilih tadi. Bentuknya apa aja, misalnya sepatu, sepatu ini macam-macam punya sepatu. Mau pilih tentang jaket, bentuknya di bawah itu jaketnya variasi macam jaketnya kan muncul. Kenapa? Karena AI akan mempelajari ya pitch atau behaviornya kita dalam pitch yang kita buka. Belajar, kalau ini senang ini, maka saya akan tampilkan promosi tentang barang-barang yang ini. Itu akan muncul semua. Ya, nah begitu. Oke. Selanjutnya, sebentar, saya mau lihatkan dulu ya. Gambarnya nggak muncul. Oke. Ya, oke, saya share lagi. Ya, nggak apa-apa, saya lanjut aja ke sini ya. Ya. Saya lanjut ke bagiannya dari AI. Setidaknya AI ini memuat beberapa hal ya. Payung besarnya secara keseluruhan ini adalah artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence itu ada natural language processing di sini. Ada natural language processing atau NLP. Kemudian ada namanya optimization and control. Tekniknya ada seperti itu. Lalu kemudian dipecah lagi, ada yang membagi menjadi machine learning, ya. Ini bagiannya ini adalah machine learning. Lalu kemudian di dalam machine learning ada namanya neural networks, ya, jaringan tiruan. Terus kemudian ada deep learning. Ya, kita akan lihat perbagiannya ya, ini seperti apa. Nah, natural language processing atau disingkat dengan NLP. Ini bagian dari AI, tapi fokusnya itu interaksi antara manusia dan bahasa manusia dan komputer. Tujuannya dipakai buat apa di sini? Dia di sini untuk menggunakan text analisis. Bagi teman-teman mahasiswa di sini yang suka di Instagram, di Facebook,
maupun di medsos yang lain gitu ya, suka mengetik. Apa yang terjadi gitu ya, sebenarnya apa yang kita tuliskan di media sosial, itu semua dapat kita tarik ya. API-nya ditarik, terus kemudian bisa dianalisa. Gitu ya. Analisanya gimana? Nah, misalnya kita ngetik membaca. Membaca kalau menggunakan teks analisis maka dipisah. Mem itu adalah awalan, baca itu adalah kata dasar. Ya kan? Maka akan diambil kata dasarnya, kita olah. Ya. Ada istilahnya metokenizing gitu ya, dan seterusnya. Yang akan dapatkan di mata kuliah yang selanjutnya gitu ya. Namun teks analisis akan mencoba untuk memfokuskan kata demi kata yang kalian tuliskan, itu diambil, dianalisa. Sehingga dianalisa tujuannya apa? Untuk mendapatkan sentimen analisis. Ya, untuk mendapatkan sentimen analisis. Sentimen analisisnya apa? Sentimen analisis ini terkadang kita mau curhat ya. Kalau kalian ada yang pernah nggak curhat? Curhat di media sosial. Wah, curhat ngomong kayak gini. Nah, curhatannya ini oleh mesin bisa ditangkap itu dipelajari, dibaca. Bagaimana sih ekspresi nadanya orang ini? Apakah dia ini orangnya lagi marah, ataukah orangnya ini lagi punya sentimen negatif atau positif terhadap orang-orang tertentu? Tujuannya apa? Tujuannya umumnya ini bisa kita lihat, kita gunakan di dalam polling ya. Polling biasanya kalau mau ada orang pilihan pejabat itu kan polling kayak gitu ya. Polling terus kemudian berapa banyak sih yang orang yang suka sama calon A, calon B gitu kan ya. Ngelihatnya dari mana? Nah, bayangin kalau ngelihat satu demi satu baris dari chat sekian banyak, sekian ribu orang, maka yang jadi adalah matanya kelelahan. Ya kan? Matanya kelelahan, pedas-pedas ngantuk gitu, akhirnya besoknya kacamatanya sudah nambah berapa ini. Plusnya atau minusnya gitu ya. Nah, ini diantisipasi kita bisa menggunakan dari sentimen analisis NLP ini untuk bantu mencari secara otomatis, misalnya kalau kalian akan menuliskan sesuatu, gitu ya, tulisannya itu misalnya terhadap pasangan, misalnya calon presiden atau apa, ini menyatakan dia sentimen positif atau negatif, bisa diolah dari sini. Ya, ini cukup membantu kita daripada kita melihat satu demi satu, membaca satu demi satu dan mengartikan. Kelemahannya apa kelemahannya kalau begitu? Sentimen analisis ini. Kelemahannya adalah kalau teks analisisnya, jadi teks analisis dengan sentimen analisis ini sebenarnya adalah satu kesatuan gitu ya. Nah, kalau di teks analisisnya waktu dia mau mencoba mengolah kata demi katanya, itu ternyata kata-katanya yang tidak standar. Ya, contohnya nggak standar misalnya kalau di daerah sini, di Malangan sini, seringkali terkenal dengan istilah kata-kata yang dibalik, kalimat kata yang dibalik gitu ya, kata yang dibalik. Makan misalnya menjadi nakam. Nah, itu kan nggak standar. Teks analisis lewat, dia nggak bisa mengenali. Nah, seperti itu. Kata-kata yang baru, gitu, singkatan-singkatan yang baru, dia nggak bisa mengenali. Namun kalau kata-kata yang umum sudah dipakai standar, maka dia bisa membaca baik, dan mengartikan dengan benar. Yang ketiga, itu adalah speech recognition. Jadi pengenalan bahasa ke dalam teks. Ya, bahasa ke dalam teks kita olah. Enak nggak? Oh, sangat terbantu sekali. Sekarang umum gitu ya, bahkan untuk mau buka salah satu untuk membuka password, kita bisa menggunakan suara. Ya, kita bisa menggunakan suara. Kenapa? Karena nanti akan dianalisis suaranya, terus kemudian kita rubah dari suara ke teks, bisa nggak? Bisa. Sehingga muncul namanya voice assistant, misalnya seperti Siri maupun Alexa. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan optimization? Optimization ini adalah metode atau strategi yang digunakan untuk mencari solusi yang terbaik ya, dari pencarian yang ada. Solusi yang didapatkan baik, paling baik, atau baik bisa diterima. Ya, kita berikan solusi, kalau pandang solusi itu baik, oke, baik, bisa diterima, bisa. Nah, itu namanya istilahnya adalah lokal optimum. Ya, itu baik, bisa diterima, bisa. Tapi apakah yang terbaik? Oh, belum. Ada yang benar-benar terbaik. Ya, gitu misalnya. Yang benar-benar terbaik itu namanya apa? Global optimum. Istilah lokal optimum sama global optimum. Nanti kan dipelajari lagi pada waktu
perkuliahan atau mata kuliah yang ada di teknik optimasi seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mencari jarak terpendek. Kita bisa mencari jarak pendek. Kalau kalian misalnya berpergian menggunakan Google Map, Gmap, atau menggunakan Waze gitu ya, maka dari sini mau kemana? Ke tempat tertentu, misalnya dari Malang, saya mau ke kebun teh yang ada di Lawang. Rutenya di mana? Ini kan tampilkan rute. Nah, pencarian rute ini berdasarkan pada shortest path, pencarian rute-rutenya ini. Ada beberapa macam, bukan beberapa macam, banyak teknik yang digunakan untuk pencarian seperti ini. Ya, ada yang berdasarkan sama binary, ada yang berdasarkan pada perilaku dari satu fenomena alam. Contohnya apa? Contohnya misalnya fenomena yang ditiru adalah semut. Semut itu hewan yang kecil, gitu ya. Kecil tapi nggak ada artinya. Oh, kalau lewat pites mati gitu misalnya kayak gitu ya. Mati sudah nggak ada artinya. Namun semut itu mengajarkan kepada kita gimana dia bisa mencari makanan. Unik kan? Semut mencari makanan mengenapa? Dia akan menyebar. Kalau sudah dapat makanan, dia balik lagi ke rute yang sama, ya kan? Nah, yang menariknya, setiap semut yang berjalan, dia akan meninggalkan apa? Hormon atau feromon di kakinya, jejak kakinya. Dia akan tinggalin tuh jejaknya. Nah, kalau dia dapat makanan, dia balik lagi dengan jalur yang sama, maka jejaknya akan tertinggal di sini, ya kan? Nah, kalau dia sekali jalan aja, jejaknya tertinggal, tapi lama-lama akan menguap. Tapi kalau dia bolak-balik, sudah ini makanan, balik ke tempat sarangnya, tidak ada, maka jejaknya ini akan semakin kuat. Hormon feromonnya akan semakin kuat di sini. Dan kalau dia semakin kuat di sini, ini akan menarik minat dari semut-semut yang lain untuk mengikuti jalur yang sama. Nah, ini yang dipakai di dalam shortest path, pencarian jalan. Bukan hanya shortest path, di jalan pencarian misalnya penjadwalan mesin mana yang harus bekerja ya, mesin mana yang harus istirahat dulu ya. Kita bisa memanfaatkan dari perilakunya semut. Nah, masuk dalam satu teknik pencarian, namanya tekniknya adalah metaheuristik. Metaheuristik itu dikaitkan dengan meniru pada fenomena-fenomena alam yang ada di sini. Apa cuman semut? Enggak, banyak. Ada algoritma genetika yang cukup terkenal, lalu kemudian ada namanya ini algoritma, kalau perhatikan lagi yang cukup menarik, lebah. Lebah itu kalau dia dapat bunga, dia tahu bunga, dia akan menuju ke bunga itu, lalu kemudian apa? Dia akan menari-nari di situ. Dancing bee. Untuk apa? Untuk menarik minat lebah-lebah yang lain untuk datang. Ini coba dibuat, perilakunya ini dibuat untuk pencarian. Narik. Banyak akhirnya dipakai ya. Serigala juga dicoba untuk dicari, tahu gimana perilakunya, bagaimana dia berburu. Dan yang terakhir, yang adalah buatan anak negeri adalah algoritma misalnya Komodo. Anda kan kenal dengan Pulau Komodo. Itu coba dimodelkan untuk melakukan pencarian, optimasi. Pencarian rute terpendek, gimana jaraknya bisa sedekat mungkin, terus kemudian menjadwalkan mesin-mesin mana yang harus beroperasi pada saat ini, dan mesin yang harus istirahat. Kenapa? Kalau di industri, mesin itu kita nggak boleh mesin berhenti sebentar, terus kemudian jalan lagi, berhenti lagi, jalan lagi, berhenti lagi, nggak boleh. Kenapa? Itu akan tidak efisien. Gitu ya. Kalau mau jalan terus. Karena itu nggak heran kalau di industri, kalau ada liburan gitu ya, liburan misalnya di hari Rabu libur ya, kadang-kadang itu orang pabrik harus masuk terus. Nanti liburnya diganti sekalian, misalnya berdekatan Sabtu Minggu, misalnya gitu. Rabu harus masuk supaya apa? Efisiensinya dari produksinya tetap jalan. Oke, ini dari optimization. Kemudian ada kontrol sekarang. Kontrol itu salah satu tekniknya adalah fuzzy logic. Dia menggunakan input, output tergantung pada bahasa natural sentra kita. Ya, contohnya misalnya di sini adalah mesin cuci maupun AC. Nah, coba kalian amati yang di sini, ya. Kalian coba amati punya mesin cuci maupun AC. Coba lihat di sana, apakah ada teknologi namanya fuzzy. Ya, kalau ada teknologi namanya fuzzy itu teknologi dari AI. Contoh, saya berikan contoh sederhana. Di dalam
mesin cuci ya. Misalnya mesin cuci itu dipengaruhi oleh banyaknya pakaian yang ada dan juga pengaruh sama kotoran, ya seberapa kotor gitu. Ya, sehingga banyaknya pakaian yang masuk, berapa kotor itu, pengaruh kemana misalnya? Misalnya pengaruh ke putaran, ya putaran dari mesin cuci itu. Sehingga kalau semakin banyak dan kotor, putarannya harus semakin cepat nih. Nah, gitu. Kalau enggak gimana ya? Putarannya agak sedikit sedang, gitu ya, sedang dia putarnya. Seperti itu. Itu sangat terkait sekali. Nah, kalau kita membuat seperti tadi ya, if then do satu-satu, maka yang muncul apa? Bisa banyak. Kenapa? Beratnya pakaian aja bisa macam-macam. Berapa kilo? 5 kilo, 5 kilo, 2, 5,3, 5,4, 5,5, dan seterusnya. Ya kan? Pakaiannya kotornya berapa? Kotornya mau 50%, 50,5, 50,1, kan banyak juga variasinya. Nah, itu kita perlu AI. AI dalam hal ini kita cantolkan atau kita create dalam fuzzy logic untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang variasinya juga banyak. Ya. Demikian juga untuk AC. AC juga sama ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih kalau dikatakan tadi machine learning atau ML itu bekerja? Setidaknya ada 3 hal ya, 3 hal dia bekerja. Yang pertama dengan supervised learning, unsupervised dengan reinforcement learning. Kita akan lihat satu demi satu ya. Yang supervised learning ya. Supervised learning ini human build model dikatakan ya, orang akan membuat model berdasarkan sama input output. Namanya supervised learning ini adalah pembelajaran yang sudah diawasi. Jadi seolah-olah kayak ada gurunya ini ya. Diawasi nih. Betul apa enggak ini? Layaknya kalian belajar saat ini. Belajar di perkuliahan, belajar di SMA yang lalu, di sekolah. Diawasi oleh ada pengawasnya. Nah, dalam hal ini konsep diawasinya adalah kalau dia belajarnya masih kurang, ya nilainya masih rendah, maka dia harus belajar lagi. Konsepnya adalah seperti itu. Harus belajar lagi. Sampai kapan? Sampai dia belajarnya dirasa sudah baik, memenuhi KKM, memenuhi standar, maka oke, sudah selesai, dinyatakan dia lulus. Nah, dinyatakan dia lulus, gitu ya. Nah, ini satu contoh. Pembelajaran supervised learning itu adalah pengenalan. Ya. Misalnya saya punya kamera nih, kamera menyorot nih gambarnya adalah sebuah kucing, gitu ya. Kameranya tapi komputer tahu nggak itu yang ada itu kucing ini? Nggak tahu. Yang tahu ada objek yang bergerak. Yang lewat itu apakah dia kucing, ya, ataukah itu dikenali sebagai anjing, dikenali sebagai tikus, dikenali sebagai monyet, sebagai jerapah, ya nggak tahu. Jadi kita harus memberitahu, ya, memberitahu mesin kita ini adalah kucing dan ini dinamakan data ground truth, data yang sebenarnya. Gambar yang di sini ini namanya kucing, cat, not dog, not giraffe, not mouse, gitu ya. Ini namanya data ground truth. Jadi kita punya data yang menyatakan ini data ini kucing, ini bukan kucing, ini anjing, atau seterusnya. Nah, nanti kalau di supervised learning kita akan bagi menjadi 2. Pertama adalah data learning, yang kedua adalah data test. Ya, misalnya saya punya ada 100 data gitu ya. 100 data, maka akan saya pilih-pilih 80 data. Ini mau saya lakukan pembelajaran ke mesin. Supaya mesinnya cerdas untuk 80 data. 20-nya untuk ngetes, bener nggak? Mesin yang saya sudah ajari ini pinter nggak? Itu ya. Nah, yang betul dia bisa mengenali ini kucing itu berapa banyak dari 20-nya itu. Nah, ini kita bicara namanya nanti akurasi. Gitu ya. Oke. Berikutnya ada namanya unsupervised learning. Berarti ini pembelajaran yang nggak diawasi. Unsupervised learning pembelajaran yang tidak diawasi. Jadi dia punya input, terus kemudian mesinnya akan menghasilkan output. Kita akan melihat hasil dari outputnya itu. Kalau itu sudah cocok kita pakai. Kalau enggak kita pakai. Wah, ini gimana ya? Susah ini. Contoh, saya kasih contoh. Inputnya ini adalah berupa titik-titik ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada sejumlah titik-titik.
Ya, titik-titik tanpa bayangkan tanpa lingkaran ini dulu ya. Tanpa lingkaran, titik-titiknya menyatakan apa? Misalnya nih, titik-titiknya menyatakan sebaran jumlah penduduk. Ini datanya penduduk dari wilayah tertentu misalnya ya, wilayah satu kecamatan misalnya, datanya penduduk terkait dengan jenis kelamin, termasuk usia, termasuk dengan pendapatan, termasuk dengan jumlah anak, ya gitu kan, pendidikannya seperti apa. Ini data-data yang ada dikumpulkan dalam satu RW, misalnya seperti itu ya, kumpulkan. Nah, kemudian kita nggak tahu nih apakah dia itu data satu RW ini menyatakan mau saya bagi 3. Unsupervised learning itu mau saya kelompokkan menjadi 3, tapi saya belum pasti tiganya seperti apa. Namun saya ingin mengelompokkan dia menjadi 3, gitu ya. Saya ingin mengelompokkan menjadi 3. Nah, dari hasil pengelompokannya ini, mesinnya akhirnya menggolongkan seperti ini. Oh, 3-nya seperti ini. Jadi 3 ya, 2 atas, 1 di bawah, dikelompokkan seperti itu. Nah, akhirnya dari sini kita perlu melakukan pencarian atau penerjemahan. 3 yang dikelompokkan ini, apakah 3-nya ini menyatakan kalau penduduk yang ada di RW tersebut dibagi menjadi 3 adalah 3 adalah orang yang pertama, pendidikannya itu menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas. Bisa jadi dikelompokkan seperti itu. Atau datanya kita lihat lagi, kalau dibagi menjadi 3, apakah orang ini memiliki jadi pendapatan atau pendidikan. Pendidikannya sudah dapat pendidikan yang baik, tidak baik, atau sedang. Atau jumlah anggota dalam keluarganya, satu kakak, bagaimana ini. Nah, ini kita bisa analisa di sini. Nah, terus kemudian kita melakukan pengelompokan. Nah, seperti ini, 3 kelompok. Sehingga kalau ada satu data lagi yang masuk, kita bisa lihat data ini dekat ke kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Itu menjadi rekomendasi. Ya, ini unsupervised learning. Oke, berikutnya ada namanya reinforcement learning. Itu ada input dari manusia, mesin output, terus kemudian ini menggunakan reward dan punishment. Jadi ini secara berkelanjutan dia akan melakukan perulangan terus-menerus seperti ini ya. Kalau contoh yang ada di sini kita melihat seolah-olah ini adalah puzzle, ya. Cocok di mana umumnya ini dipakai di permainan gitu ya, permainan misalnya mencari jalan. Startnya di sini dia harus keluar mencapai goal. Jadi dia dilepas gitu harus cari goal, cari jalan keluar sendiri. Ya, oke. Kalau kita lihat di sini coba ada value min 16, min 15, 14, min 13. Nah, kita coba amati dengan rute yang ada di sini. Semakin mulai dari start, semakin lama nilainya akan semakin membesar hingga min 1 dan goal. Ya, demikian juga yang di bawah coba ya, min 16, 15, 16, 17, semakin lama negatif, semakin mengecil. Ya. Maka di sini sebenarnya memberikan informasi kalau ingin dari start sampai goal, maka dia akan memberikan informasi, memberikan reward. Value-nya, nilainya semakin lama semakin besar. Maka itu adalah jalan yang dipakai untuk menuju keluar sampai goal. Seperti itu. Apakah harus minus kayak gini? Tanya enggak. Nanti kita bisa definisikan sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Ya. Jadi kalau semakin membesar ini dikatakan dikasih reward, berarti jalannya benar ini. Min 16, min 15, 14, min 14, min 13, min 12, berarti jalannya sudah benar. Semakin membesar. Sedangkan kita kasih punishment misalnya ya. Kalau dia jalannya salah, misalnya min 16, 15 turun ke bawah. Min 16, min 17, min 18. Ini kan salah jalannya. Kita kasih punishment. Berarti ini salah ini, kasih negatif. Dan konsepnya reinforcement learning ini sebenarnya juga mirip dengan yang ada di kalau kalian pernah teman-teman punya hewan gitu ya, kita mau ngajarin peliharaan kita, apa yang kita lakukan? Kita ngajarin dengan memberikan sesuatu reward kepada dia. Nah, kebetulan saya memiliki dogi di rumah gitu ya. Saya ajari dia untuk sit. Sit, maka dia kan sit ya. Nah, sit, apa yang saya lakukan? Kalau dia sudah melakukan hal yang benar, sit. Sesuai dengan instruksi saya, maka saya berikan reward. Rewardnya apa? Makanan. Gitu ya. Kemudian saya minta untuk stay.
Gitu ya. Kalau dia tetap stay, sudah mau stay, nah, saya berikan makan. Berarti benar. Instruksi saya itu dilakukan dengan benar. Saya kasih reward. Tapi kalau saya bilang, sit, dia jangan lari-lari. Apa yang terjadi? Akankah saya berikan reward? Enggak. Mungkin saya punishment. Sini, kamu. Kayak gitu ya. Nah, itu kita memberikan reward dan punishment miripnya reinforcement learning. Ya. Berikutnya ada namanya istilahnya neural network. Neural network ini ada di bagian dari machine learning. Ya. Jadi dia adalah computational model. Jadi model perhitungan matematis yang terinspirasi secara struktur dan fungsi dari otak manusia. Neural network ini. Nah, apa yang terjadi? Misalnya gini ya, kalau kita nggak sengaja pegang panci panas gitu ya, terus apa yang terjadi? Wah, langsung lepas gini kan ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena begitu kita menyentuh tuh panci, maka sel-sel yang ada di sini ini akan meneruskan, sel-sel akan terhubung dengan sel-sel yang lain sepanjang jalan ini tubuh kita langsung ke otak. Ke otak dia akan memerintahkan secara cepat, dia akan memerintahkan sel-sel yang berkaitan ini untuk melepaskan. Tangan saya melepaskan dari panci yang panas itu. Nah, ini konsep seperti ini dari neural network ini coba diimplementasikan dalam perhitungan untuk membuat model, gitu ya. Dari informasi yang satu akan diteruskan ke sel-sel yang lain. Gitu. Nah, berikutnya adalah deep learning. Jadi ini juga bagiannya dari machine learning, tapi fokusnya di neural network yang lebih kompleks. Ada bagian-bagian layernya yang lebih banyak lagi. Ya, atau biasa dikenal dengan deep neural network. Seperti itu. Ya, kita akan lihat nanti contohnya di sini. Nah, ini satu contohnya ini. Kita punya contoh machine learning, deep learning. Nah, ini machine learning. Kita ingin mengenali sebuah objek. Taruhlah objeknya itu adalah mobil, gitu ya. Kita punya mobil. Kita menggunakannya di atas ini, di machine learning ini ya. Di gambar yang biru pekat ini. Input mobil ini pertama kali akan kita lakukan feature extraction. Akan mengekstrak atau kata lainnya adalah preprocessing, tahapan di mana sebelum dikenali, maka mobilnya ini akan saya lakukan crop. Crop ya, saya potong. Terus kemudian bisa saya selection bagian-bagian mobilnya ini. Lalu kemudian bisa saya berikan brightness. Terang, saya berikan kontras di sini. Terang, kontras. Terus kemudian mobilnya bisa saya flip. Saya flip kanan, flip kiri. Saya bisa geser-geser. Nah, itu namanya di feature extraction. Saya bisa melakukan mengolah ini dulu sebelum saya mau tentukan. Saya lempar ke klasifikasi atau saya masukkan ke jaringan saraf tiruan di sini. Apakah dia dikenali sebagai mobil atau tidak outputnya? Seperti itu. Ini jaringan saraf tiruan yang seperti bulatan-bulatan terus kemudian saling terhubung ini. Ya, ini dikerjakan terpisah. Jadi kalau dia learning, proses belajar mulai dari yang bulatan-bulatan ini. Terpisah dengan feature extraction. Feature extraction bekerja secara manual. Kita lakukan pemotongan-pemotongan sendiri. Ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam classification untuk pelajari. Apakah ini pertama kali diinput ini mobil? Oh iya, ini mobil. Ya, atau oh teman mobil. Setelah dipilih ini, oh bukan mobil. Oh salah, harusnya ini mobil nih. Nah, harusnya ini mobil, maka dia harus belajar ulang. Belajar ulang caranya apa? Mengupdate atau merubah bobot-bobot yang ada. Bobot itu mana? Koneksi antara satu node biru ke ada garis. Ini namanya bobot. Bobot ini garisnya ini punya nilai sebenarnya. Gitu ya. Nah, nilai-nilainya ini yang akan dirubah, diupdate terus-menerus. Sampai kapan nilai-nilainya ini diupdate, garis-garisnya ini diupdate, bobotnya diupdate, sampai jaringan saraf kita, tiruan kita ini bisa mengenali objeknya ini, inputnya ini, mobilnya ini, dinyatakan dia adalah mobil. Sampai di situ. Oke, ini ada machine learning. Nah, sekarang apa bedanya dengan di deep learning? Deep learning sama-sama kita berikan input mobil, ya, maka ada proses tahapannya feature extraction kalau yang ada di atas, terus kemudian masuk ke jaringan saraf tiruan. Nah, sedangkan yang ada di deep learning, inputnya ini saya langsung masukkan ke dalam deep learning. Kenapa? Deep learning ini merupakan satu paket feature extraction plus classification. Jadi sudah ada feature extraction-nya ini seperti apa.
kita nggak lakukan lagi secara manual seperti yang ada di atas. Kalau yang di atas ini dilakukan secara manual, kita pisah-pisah dulu, baru nanti dilempar untuk pembelajarannya diklasifikasi. Namun kalau deep learning, satu gambar objek mobil ini langsung saya masukkan ke deep learning. Nanti dia mau mengekstrak apa aja, itu otomatis by learning, by deep learning. Gitu ya. Apakah dia mobil atau tidak, tujuannya sama. Dia akan mengupdate apa? Bobot. Bobotnya mana? Ini garis-garis yang ada di sini. Bahkan juga akan mengupdate tentang feature extraction-nya. Yang di atas feature extraction-nya apakah terupdate? Tidak. Gitu ya. Yang terupdate hanya bobot saja. Namun di deep learning dua-duanya, baik maupun klasifikasinya akan terupdate semuanya. Ya, seperti itu perbedaan antara neural network dengan deep learning. Oke, saya rasa kita sampai di sini. Kenapa? Karena detail demi detail dari tekniknya akan kita pelajari lebih lanjut. Seperti itu ya. Jadi paling enggak kita hari ini ada beberapa poin tentang AI, machine learning, deep learning, terus kemudian ada control, ada NLP, ada juga terkait dengan optimization ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Oke.